البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tadi yang pemilik percetakan minta uzur, cetaknya belum selesai, dia sedang keluar katanya. Jadi nggak apa, kita baca muqaddimah dulu, pakai file yang ada di sini dulu. Masih di muqaddimah muka surat yang ke-9 kalau di sini. Qala al-muallif wafaqahullahu ta'ala, fasta'antu billahi ta'ala ala ikhtiyari wahidin wa khamsina minal ahaditsis sabitah. Maka saya memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk memilih 51 dari hadis-hadis yang pasti, ma'adzikri asanidiha, sambil menyebutkan sanad-sanadnya. Setiap hadis tentunya cukup satu sanad di dalam pemilihan ini biar tidak terlalu panjang. Wa bayani ahwaliha, dan menerangkan keadaan-keadaannya. Min haitsu sihhatu wa dha'af, dari sisi sahihkah atau lemah. Ma'a dzikri ma'an kana minasyawahidi wal mutaba'at, sambil menyebutkan apa yang memungkinkan berupa penguat-penguat dan pendukung-pendukung ketika diperlukan. Ketika hadisnya tidak terlalu kuat, kita datangkan penguat-penguatnya. Wa dzikri syai'in min fawaidiha, dan menyebutkan sedikit sebagian dari faedah-faedahnya. La siyama al-muta'alliqi bi fadilatil Qur'an, terutama faedah yang terkait dengan keutamaan Al-Qur'an. Wa betada'tu bi sauqi ba'di asanidi istinanan bi sunanil muhaddisin, dan saya akan memulai dengan menyebutkan sebagian sanad-sanad saya karena mengambil sunnah, yaitu mengikuti jejak dari sunnah-sunnah para muhaddisin fi himayati tisalis sanad, di dalam memelihara bersambungnya sanad. Alladzi huwa min mazaya hadhil ummah, yang mana ini termasuk dari keistimewaan umat ini. Qala al-Hafidz, qala al-Imam al-Hafidz Abu Amr ibn Salah rahimahullah fi sya'ni muhafadhatil mutaakhirina 'alal isnad. Beliau berbicara tentang kesibukan generasi mutaakhirin untuk memelihara sanad, ma'asu'ubati dhabti ruwatihim, padahal susah untuk meneliti rawi-rawi mereka karena sanadnya sudah panjang. Tapi kenapa masih hal seperti itu dipelihara? Min ajli tulil masafati wad dahr. Kenapa susah rawi-rawinya diperiksa? Karena masanya, jaraknya sudah panjang dan masa juga sudah panjang. Kata beliau, wasara mu'zamul maksud, jadilah maksud yang paling besar, bima yatadawalu minal asanid, dengan sanad-sanad yang diterima silih berganti, kharijan an dzalik, keluar dari tujuan pertama. Kita tahu dulu tujuan pemeriksaan sanad adalah untuk mengetahui sahih atau dhaif. Nah, sekarang kitab-kitab sudah dibukukan, sudah diperiksa, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i dan lain-lain. Lalu untuk apa kita masih memelihara sanad kita sampai ke para pengarang kitab tadi? Tujuannya ibqa silsilatil isnad, yaitu mengekalkan rantai sanad allati khussat biha hadhil ummah, yang mana umat ini dikhususkan dengan itu. Umat-umat yang lain tak mendapatkan itu. Makanya kitab-kitab suci mereka pun tak terpelihara, tak jelas ini Anda dapat dari mana. Masing-masing gereja ternyata boleh jadi Injilnya lain, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Az-Zahabi, juga sebagaimana yang diceritakan oleh guru dari Imam Ibnu Baz, yaitu Syekh
Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah. Ternyata masing-masing keluarga sendiri beli Injil, tahu-tahu lain antara anak yang ini dengan anak yang itu, antara suami dengan istri, Injilnya lain-lain. Mereka sendiri bingung kenapa ini boleh terjadi. Nah, itu karena sanadnya tidak dipelihara, tak jelas engkau dapat Injil dari sanad yang mana ini. Umat ini dipelihara oleh Allah dengan itu, dikhususkan dengan pemeliharaan sanad, boleh dipertanggungjawabkan semuanya itu. Zadahallahu ta'ala syarafa. Semoga Allah ta'ala menambahkan kemuliaan untuk umat ini, amin. Baik, selesai dari kalam Imam Ibnu Shalah dalam kitab Ulumil Hadis. Wa ashkurullaha ta'ala ala taufiqihi wa hilmih. Dan saya bersyukur kepada Allah ta'ala atas taufiknya dan kesabarannya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Dialah yang saya sembah dan saya tidak memiliki sesembahan selain Dia. Walahul hamdu fil ula wal akhirah. Dan hanya milik Dialah seluruh pujian di awal dan di akhir. Wa summa ashkuru li fadilati syaikhina salafi Abi Muhammad Abdul Hamid bin Yahya bin Zaid Az-Zu'kuri Al-Hajuri Al-Yamani hafizahullahu ta'ala. Kemudian saya bersyukur pada fadilatu syaikhina salafi Abdul Hamid Al-Hajuri hafizahullah ala jamili nusratih, atas indahnya pertolongan beliau, wa husni ta'yidih, dan bagusnya dukungan beliau. Fa as'alullahal karimal wadud, maka saya memohon kepada Allah yang maha dermawan lagi maha mencintai, ayyajziyahu khairal jaza, agar memberikan kepada beliau pahala yang terbaik, wa ayyazidahu min fadlih, dan memberikan tambahan kepada beliau sebagian dari kurnianya, wa ayyufarrija anhu kullahu mumin wa humumih, dan menghilangkan dari beliau semua kegundahan beliau dan kesulitan beliau, kegundahan dan keresahan, wa ayyubarika lahu fi ahlihi wa dzurriyyatihi, dan agar memberkahi untuk beliau di dalam keluarga dan keturunannya, wa ayyu'idhahum kullahum min kulli su'in wa makruh, dan melindungi mereka semuanya dari setiap keburukan dan perkara yang dibenci. Fa aqulu wala haula wala quwwata illa billah, maka saya berkata dengan tiada upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan kepada Allah. Baik, untuk bab yang pertama ini penyebutan sebagian sanad-sanad si penulis wafaqahullah kepada daftar pustaka yang nanti akan diambil hadisnya. Kemudian ini sekedar kita lalui saja. Pasal pertama menyebutkan dua ijazah periwayatan. Ijazah pertama itu dari Fadilatul Syekh Abu Bakar Abdul Razak Ibnu Shalih An-Nahmi. Kemudian muka surat 13 ini ijazah kedua, ijazah dari Fadilatul Syekh Abu Abdurrahman Abdul Raqib Al-Kaukabani rahimahullah. Allahul musta'an. Kemudian pasal yang kedua yaitu menyebutkan beberapa atau sebagian sanad menuju ke daftar pustaka. Tentunya daftar pustaka yang pertama Sahih Bukhari, ana sebutkan sanadnya di situ. Kemudian daftar pustaka yang kedua adalah yaitu Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abi Dawud. Ini semua yang disebutkan nanti memang kita perlukan ketika menyebutkan 51 hadis terpilih tadi itu dalam tentang keutamaan Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah Sunan At-Tirmidzi, yang kelima adalah Sunan Ibnu Majah, yang keenam adalah Sunan An-Nasai, yang ketujuh adalah Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang ke-8 Muwatta Imam Malik bin Anas, yang ke-9 ini Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kemudian yang ke-10 adalah Musannaf Abdul Razzaq. Yang ke-11 adalah Mu'jam Imam At-Tabrani. Yang ke-12 Mustadrak Al-Hakim. Dan ini semua diambil dari yaitu sanad ke Syekh Muqbil, dan sebagiannya adalah sanad yang melalui Fadilatul Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi.
Adapun untuk sanad yang dihafal, alhamdulillah telah diperiksa oleh Syekhuna Abdul Raqib melalui sanad yang lain, yaitu Syekh Yahya bin Utsman Al-Mudarris, tentang apa? Kutubut Tis'ah yang telah kita lewati, dan ini sekedar apa? Untuk membantah sebagian orang Asy'ariyah yang sekarang sedang naik daun, banyak yang naik daun tuh ya di Indonesia, memburuk-burukkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sambil membanggakan bahwasanya dia hafal sanad. Alhamdulillah para salafiyun juga ada sebagian yang hafal sanad, tidak hanya mereka. Alhamdulillah. Dan yang terpenting bukan hafal sanad, yang terpenting adalah dia tahu bagaimana kesahihan atau kedhaifan hadis, kemudian dia mengamalkan sesuai dengan datangnya dalil itu. Bukan sekedar bangga-banggaan sanad, tahu-tahu hadis dipesongkan, ayat dipesongkan, tak ada gunanya sanad yang engkau hafal tadi. Baik, nah sekarang baru kita masuk kepada bab yang kedua. Kita baca sedikit, kita baca hadisnya untuk catatan kakinya di pertemuan berikutnya insyaallah. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala, al-babus tsani dzikrul khamsinal hisan fi fadailil Qur'an. Bab yang kedua menyebutkan 50 hadis yang indah. Ini Arab mengatakan 50, walaupun kenyataannya mungkin lebih, 51, 52 itu tak masalah. Seperti Arba'in Nawawiyah, 40 hadis Imam Nawawi, padahal isinya berapa? 42. Ini biasa. Tentang keutamaan Al-Qur'an. Al-hadisul awal, Al-Qur'an kalamullahi wa laisa kalamal makhluk. Ini keutamaan yang sangat besar. Quran itu adalah kalamullah, bukan ucapan makhluk. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah fi musnadih, haddatsana Aswat bin Amir qala akhbarana Israil an Utsman yakni bin al-Mughirah an Salim bin Abil Ja'ad an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'alan nasi bil mauqif. Ini hadis Jabir. Hadis pertama yang kita ambil hadis Jabir. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menawarkan diri beliau kepada orang-orang di mauqif, yaitu ketika musim haji. Fayaqul, beliau bersabda, hal min rajulin yahmiluni ila qaumih. Adakah seorang lelaki yang mau membawa saya ke kaumnya? Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Karena sesungguhnya orang Quraisy telah menghalangi saya untuk menyampaikan kalam dari Rabb saya. Fa atahu rajulun min Hamdan. Lalu beliau didatangi seorang lelaki dari Hamdan, Yaman. Faqala mimman ant. Lalu Nabi bertanya, engkau dari mana? Faqala rajul minal Hamdan. Dua orang ini mengatakan, saya dari Hamdan. Qal fahal inda qaumika min man'ah. Apakah kaummu memiliki kekuatan untuk perlindungan? Ini menunjukkan apa? Walaupun Nabi ini bertawakal pada Allah, tetapi tetap usaha fisikal itu ada. Bernaung dari hujan, bernaung dari panas, bernaung dari cuaca sejuk. Jelas kita memerlukan perlindungan fisikal, ada usaha. Qala na'am. Maka lelaki ini mengatakan, ya, kaum saya memiliki kemampuan untuk melindungi orang lain. Summa inna rajula khasya ayyughfirahu qaumuh. Lalu lelaki itu merasa khawatir nanti kaumnya akan melanggar perlindungan dia karena dia belum musyawarah dengan kaumnya. Khawatir tahu-tahu sebagian kaumnya berkhianat, nanti kasihan Nabi nanti malah dizalimi oleh mereka. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lelaki Hamdan ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Faqal atihim. Maka lelaki ini mengatakan, saya akan mendatangi mereka wa fa'ukhbiruhum. Lalu saya kabarkan kepada mereka tentang rencana Anda. Summa atika min amin qabil. Lalu saya akan mendatangi Anda tahun depan. Ya karena jaraknya jauh kan. Setahun sekali baru jumpa. Sekarang senang tinggal pakai WhatsApp, pakai apa? Nanti pakai kapal terbang senang. Dulu susah. Jumpa cuma setahun sekali. Qala na'am, Nabi menjawab, iya. Fantala. Lalu orang itu pun berangkat pergi, pulang kembali ke Yaman. Hamdan ini kabilah besarnya siapa? Syekh Mukbil. Fantala ta waja'a wafdul ansar fi Rajab.
Dan datanglah utusan Ansor di bulan Rajab, yaitu ini masuk tahun berikutnya, tapi belum lagi masuk ke tahun haji. Alhamdulillah Allah menyegerakan pertolongan untuk Nabi dari kaum Ansor, yaitu dengan diutuskannya kaum Ansor menjumpai Nabi. Orang Ansor sendiri asalnya dari Yaman. Tayyib. Catatan kaki kita baca besok insya Allah. Semoga besok boleh diselesaikan oleh pencetaknya. Walhamdulillahirabbil alamin.